Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa kabarnya? Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Biar ibadah yang apa adanya, yang mungkin setiap kita gak bisa ada di tempat ini sama-sama, tapi biar setiap wadah yang udah disediakan, biar setiap ibadah online sudah direkam setiap minggunya boleh tetap memberkati setiap kita, gak menurunkan semangat setiap kita. Biar itu semua boleh malah membangkitkan semangat kita bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tetap baik, amin. Mari kita sama-sama mulai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya berharap setiap kita yang di rumah bisa join sama-sama juga dengan spirit yang sama, dengan semangat yang sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari nyanyikan sama-sama dari awal. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Kita percaya bahwa dengan kematian Tuhan yang udah kita rayakan di Paskah minggu lalu, kita percaya bahwa ada kuasa yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan setiap kita. Ada kuasa yang begitu besar untuk bisa mengalahkan setiap dosa-dosa kita, setiap ketakutan kita, setiap apapun yang menjadi kekhawatiran setiap kita. Amin. Let's go. Dia Allah, dia Raja yang memberikan setiap kita kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan, biar Engkau Allah saja yang ditinggikan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah memberikan setiap kami kuasa untuk bisa menaklukkan musuh setiap kami di bawah kaki kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan setiap kami, Engkau Allah yang telah mati buat setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami begitu mengucap syukur karena Engkau yang mau mati buat setiap kami. Bukan di saat kami sedang menjadi orang yang benar Tuhan, tapi bahkan ketika setiap kami masih tinggal dalam dosa. Biar keadaan hari-hari ini gak menjatuhkan semangat setiap kami, gak menjatuhkan spirit setiap kami sama Engkau Tuhan. Biar kami boleh tetap teguh berpegang sama Engkau. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu Tuhan, Kau penyelamat bagi hidupku.
Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang beserta setiap kami, kemanapun kami melangkah Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kami percaya Tuhan dalam setiap apapun kondisi kehidupan setiap kami, Kau Allah yang tetap berada bersama dengan setiap kami, Kau Allah yang tetap setia Tuhan bersama setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau, kami bersyukur punya Allah yang mau mati buat kami. Kau Allah yang turun buat setiap kami Tuhan, mengorbankan diri membuat menebus setiap kami Bapa. Dan kami percaya setiap kuasa sudah diberikan ke dalam kehidupan setiap kami, setiap kuasa sudah diberikan buat setiap kami Tuhan, untuk kami bisa hidup dalam kemenangan, kami bisa hidup dalam ketenangan, kami bisa hidup dalam damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami, biar Engkau Allah yang tetap bekerja melawat setiap kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, perkenankan saya memulai khotbah hari ini dengan mengulangi janji Tuhan yang saya bagikan minggu lalu.
Janji yang Tuhan ucapkan berulang-ulang di 13 kitab yang dia percayakan Paulus menulisnya. Yaitu dari kitab Roma sampai dengan Filemon. Mari kita lihat janji itu sambil kita membacakannya bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara, Tuhan mau kita ingat dalam setiap hari kehidupan kita, Tuhan menyertai dengan kasih karunia. Atau arti utamanya kemampuan yang berasal dari Allah. Yang membuat kita bisa menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Termasuk pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung dengan segala dampak buruknya. Tapi saudara, yang tidak kalah penting, ada janji penyertaan damai sejahtera saudara. Dan damai sejahtera adalah ketenangan yang berasal dari Allah. Khususnya ketenangan ketika kita melihat kok keadaan tidak berjalan seperti yang kita mau. Bahkan kelihatannya Tuhan tidak bertindak apa-apa. Tolong perhatikan kata kelihatannya saudara. Sebab kelihatannya itu belum tentu sebenarnya. Sebagai contoh saya berikan. Saudara mungkin pernah melihat orang tua yang ketika anaknya menangis meraung-raung, dia tidak melakukan apa-apa. Kelihatannya dia tidak peduli sama anaknya. Tapi sesungguhnya saudara, ada saat-saat orang tua ingin mendidik anaknya punya penguasaan diri. Tidak dikit-dikit merengek dan menangis saudara. Sehingga dia diamkan, tapi dia sebetulnya melakukan sesuatu. Sedang mendidik anaknya. Nah demikian juga dengan Tuhan saudara. Saya mau mengajak saudara. Kalau kelihatannya Tuhan tidak melakukan sesuatu, sebetulnya sesuai dengan janjinya. Dia masih bekerja dalam segala perkara. Perhatikan kata dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara percayalah, kalaupun Tuhan kelihatannya tidak melakukan sesuatu, sesungguhnya dia sedang melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Percayalah akan hal itu saudara, supaya saudara tidak goyah dalam situasi yang saudara sedang hadapi. Nah saudara, bicara soal janji kasih karunia dan penyertaan ini saudara. Ada di antara kita yang merasa, kok saya nggak alami ya? Kok saya tidak alami kemampuan Tuhan dan ketenangan Tuhan? Nah saudara, dalam mengalami janji ini, ada yang menjadi bagian kita. Dan hari ini, saya mau membahas tentang bagian kita saudara. Sebab Tuhan pasti mau memberikan, tapi Tuhan mau lihat bagian kita. Kita mau kerjasama nggak dengan Tuhan saudara? Apakah bagian kita saudara? Mari kita mau membaca ayat mas khotbah hari ini ya. Kita baca sama-sama saudara. Kolose 1 ayat 23 berbunyi sebagai berikut. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Firman ini mengatakan saudara, kalau kita tidak mau digeser, atau kata lainnya dijauhkan dari pengharapan. Nah pengharapan karena apa saudara? Karena ada janji kan. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak mau dijauhkan dari janji Tuhan, kata ayat firman Tuhan, kita harus teguh dalam iman. Nah bagaimana kita teguh dalam iman saudara? Ya kita lihat lagi ayatnya saudara ya. Dikatakan di awalnya saudara, kita harus bertekun dalam iman. Betul, kita harus bertekun dalam iman saudara. Supaya kita boleh mengalami janji penyertaan Tuhan dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Bahkan bukan dengan janji ini aja saudara. Saudara tahu kan ada ribuan janji Tuhan. Kita harus mau bertekun dalam iman. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan bertemakan. Kita mau katakan sama-sama saudara, tekun beriman karena tekun bersekutu. Katakan sekali lagi saudara, tekun beriman karena tekun bersekutu. Saudara, supaya kita tekun beriman, ada salah satu cara yang sering kali kita abaikan. Nah, cara yang sering kali kita abaikan hari ini Tuhan mau membahas saudara. Dalam tekun beriman, kita harus tekun bersekutu. Nah saudara mungkin bilang,
mana buktinya ayatnya saudara? Saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, bukan kebetulan kalau kita dalam pembacaan Alkitab bersama, kita baru menyelesaikan kitab Roma. Dan kalau saudara sudah menyelesaikan kitab Roma, saudara pasti tahu, di pasal terakhir, pasal 16, yang juga tahun lalu baru saya khotbahkan saudara, itu ada satu hal yang unik. Tuhan menyuruh Paulus menyebut puluhan nama, bukan satu nama loh saudara, puluhan nama. Dan kenapa Paulus menyebutkan nama-nama ini? Tolong nanti saudara baca sendiri pasal ini, seluruh pasal, setelah selesai mendengarkan khotbah ini saudara. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, mari kita lihat. Di situ ada 39 nama, di mana 37 disebut namanya saudara. Febe, Priscilla, Aquila, Epenetus, Maria, Andronikus, Yunias, Ampliatus, sampai akhirnya kepada Gaius, Erastus, dan Quartus. Dan ada 2 nama, Ibu Rufus dan saudara perempuan Nereus tidak disebut namanya. Juga selain itu saudara menemukan ada 5 kelompok orang. Nah saudara, tolong perhatikan bersama-sama dengan saya. Paulus saudara adalah orang yang mengalami tantangan yang sangat berat dalam kehidupan dia. Dia mengalami di penjara, dia mengalami di fitnah, dia mengalami dianiaya, dia mengalami dilempar batu sampai hampir mati saudara. Dan ada hal-hal lain yang kita bisa tambahkan. Tetapi kenapa Paulus tidak goyah imannya? Kenapa Paulus terus bersemangat melayani Tuhan saudara? Kenapa saudara? Karena Paulus tekun dalam iman. Dan dalam tekun dalam iman, dia tekun dalam persekutuan. Nah hari ini saudara, saya mau membahas dari apa yang firman Tuhan gerakan untuk saya ajarkan kepada saudara-saudara. Bagaimana caranya kita bertekun dalam iman. Untuk memudahkan saudara, ingat 3M saudara. Ya, kita suka singkatan kan saudara ya. 3M, yaitu katakan ya bersama-sama dengan saya setelah saya mengatakannya saudara. Memulai, mengusahakan, dan mempraktekkan. Yuk kita katakan sama-sama. Memulai, mengusahakan, dan mempraktekkan. Supaya kita bertekun dalam iman. Yang pertama, saya tampilkan poinnya. Katakan sama-sama dengan saya. Memulai dari lingkaran terdekat. Katakan sekali lagi saudara, memulai dari lingkaran terdekat. Saudara, kalau kita mau bertekun dalam persekutuan, mari jangan abaikan orang-orang yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi dekat dengan kita. Tentu dari kalangan saudara-saudara seiman saudara. Saudara itu sebetulnya satu berkat khusus loh saudara. Yuk kita lihat sekali lagi PowerPoint-nya. Saudara, saya mengutip ini saudara, saya ambil karena saya percaya ini sangat berdasarkan firman Tuhan. Ya, dalam gambar saudara lihat ada kata-kata begini saudara. Berkat bukan hanya tentang materi. Sahabat yang baik juga berkat dari Tuhan. Amin. Saudara, berkat dari Tuhan itu bukan cuma materi saudara. Kalau ada orang dekat dengan kita, ada orang yang seperti jadi sahabat buat kita, itu berkat dari Tuhan saudara. Nah dalam tekun membangun persekutuan atau tekun bersekutu supaya iman kita juga terus tekun saudara. Mari mulai dari orang-orang yang Tuhan sudah berikan dekat sama kita. Nah saya mau buktikan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan bicara loh soal sahabat saudara. Mari kita lihat 2 ayat, sebetulnya ada lebih dari 2 ayat saudara. Tapi 2 ayat ini saja. Mari kita boleh baca sama-sama dengan saya saudara. Pertama-tama yang ada di sebelah kanan saudara, kemudian di sebelah kiri saudara. Sebelah kanan saudara, pertama-tama. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan ayat yang kedua, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin, saudara. Saudara kata firman Tuhan, memang Tuhan mau ingetin kita, saudara. Sementara kita hidup di dunia ini, sedihnya, kenyataan pahitnya, saudara. Ada teman, tapi akhirnya mendatangkan kecelakaan. Entah menjebloskan kita dalam usaha, atau menipu kita, dan lain sebagainya, saudara. Tapi mari kita jangan fokus di situ saudara.
Tapi kita fokus dalam kalimat yang kedua dari Amsal 18 ayat 24 tadi. Ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Maksudnya gini saudara, Tuhan tuh bisa memberikan sahabat, khususnya dari saudara-saudara seiman. Itu bisa lebih dekat daripada saudara-saudara kandung kita atau saudara-saudara saudara. Bahkan Tuhan mengatakan sahabat itu bisa menaruh kasih setiap waktu sampai dia menjadi saudara dalam kesukaran. Nah saudara, kalau kita mau tekun dalam persekutuan, mari jangan sia-siakan berkat sahabat-sahabat yang Tuhan berikan buat kita. Mulai dengan mereka, sering bersekutu dengan mereka, entah lewat chat, WA dan lain sebagainya. Saudara, saya mau meneguhkan dengan kesaksian pribadi saya, walaupun sebetulnya udah pernah saya singgung saudara. Saya mau tampilkan satu foto, saudara bisa lihat. Ini suami istri yang bernama John, yang panggilannya akrabnya Jack, dengan Nancy istrinya bernama Nancy O'Brien. Saudara, saya tampilkan gambar ini karena dia baru saja ulang tahun yang ke-90 bulan Februari yang lalu saudara. Tapi saudara, orang ini istimewa karena apa saudara? Orang ini menjadi sahabat almarhum ayah saya ketika ayah saya kuliah di Amerika menyelesaikan S2. Dan saudara, karena saya dapat beasiswa juga gara-gara almarhum ayah saya dan saya berangkat ke Amerika di sekolah yang sama. Dia menjadi sahabat buat saya saudara. Dia tolong saya di masa sukar. Dia tolong saya lewati urus imigrasi, urus asrama, urus bank. Pertama kali pakai ATM, di Indonesia waktu itu belum ada ATM saudara, waktu saya ke Amerika. Jadi ATM saya tahu dari Amerika saudara. Bahkan yang tidak kalah penting istrinya. Istrinya ini saudara pernah dapat kehormatan jadi sekretaris salah seorang presiden Amerika. Presiden Amerika itu punya sekretaris bukan satu saudara. Nah zaman dia kerja itu 3 sekretaris, dia salah satunya. Karena Inggrisnya bagus saudara, dia tolong saya selesaikan tesis S2 saya yang tadinya rasanya sukar saudara. Saya tuh rasanya berat karena Inggris saya kan terbatas masih saudara. Nah itulah, makanya jangan sia-siakan orang-orang yang dekat dengan kita. Tuhan tuh memberkati kita dengan sahabat-sahabat, kita terus mau bangun persekutuan. Seperti saya saudara, saya coba tetap kontak dengan mereka. Makanya saya tahu dia baru merayakan ulang tahun ke-90 dan saya ikut mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama saudara, kalau kita mau tekun dalam persekutuan, mulailah dengan lingkaran dekat kita. Mulailah dengan sahabat-sahabat yang Tuhan berikan buat kita saudara. Tapi jangan lupa, saya percaya keluarga itu juga bagian penting orang-orang jadi lingkaran dekat buat kita. Makanya kalau saudara sudah punya keluarga yang sudah seiman dengan saudara, ayo hari-hari ini saya percaya saudara, kalau Tuhan paksa kita tidak bisa ibadah sama-sama, tapi kita ibadah di rumah-rumah saudara, salah satu Tuhan mau kita bangun lagi mesbah keluarga saudara. Terlebih kalau keluarga kita udah seiman semua saudara. Tapi mungkin ada yang saudara bilang, bagaimana Pak, keluarga saya belum seiman semuanya. Saya mau ingatkan satu janji Tuhan. Biarlah di hari-hari ini saudara sungguh-sungguh doakan. Mari kita lihat ayat itu saudara sebelum saya masuk poin yang kedua. Boleh katakan sama-sama dengan saya saudara, Tuhan mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Yuk, kalau saudara bilang keluarga saya belum seiman dengan saya, doakan, percaya kepada Tuhan. Kalau saudara sudah selamat, kerinduan Tuhan adalah seisi keluarga saudara juga diselamatkan. Nah sekarang mari kita mau lihat poin yang kedua saudara. Apakah poin yang kedua saudara? Kalau kita mau tekun bersekutu, katakan sama-sama dengan saya. Mengusahakan sering bersekutu. Ya betul saudara. Kalau kita mau tekun bersekutu, kita harus mengusahakan untuk sering bersekutu, saudara. Dan ya boleh tolong kembali kepada gambar tadi, saudara. Saudara, saya tampilkan gambar ini adalah beberapa hari yang lalu, saya tuh bersekutu dengan pemimpin-pemimpin atau koordinator departemen di gereja kita. Walaupun kita nggak bisa ngumpul di gedung gereja, saudara. Tapi kita bisa memakai kecanggihan teknologi yang Tuhan udah berikan. Saya yakin bukan kebetulan.
menjelang kita nggak bisa kumpul secara fisik. Ada teknologi Zoom, ada teknologi Google Meet, ada teknologi Skype, ada teknologi Webex, WhatsApp, video call, dan lain sebagainya yang kita bisa tambahkan. Supaya kita tuh bisa terus mau bersekutu bisa, saudara. Saya senang seorang teman saya di grup WA, dia kasih gambar ini saudara. Ya kita boleh lihat saudara ya. Dia katakan ini yang sebelah kanan baju merah itu mewakili iblis. Dia mengatakan karena COVID-19 saya menutup semua gereja. Tapi sebelah kiri Yesus menjawab, mewakili figur Tuhan maksudnya saudara. Tapi aku baru saja buka gereja di setiap rumah. Amin. Saudara, mungkin di gedung gereja kita nggak bisa ibadah. Tapi sekarang gereja-gereja di rumah-rumah saudara. Lewat ibadah online nih, ada ibadah di rumah. Dan dengan kita bikin doa jam 9 malam setiap malam. Ada mesbah keluarga setiap hari. Jadi gereja kembali seperti gereja mula-mula. Ada juga di rumah-rumah. Bahkan kalau saya boleh teguhkan saudara, ini yang salah satu Tuhan izinkan kenapa ada virus ini saudara. Dan kita nggak bisa kemana-mana. Supaya kembali ke gereja mula-mula. Selain tentu kita perlu ibadah sama-sama. Tapi kita perlu juga ibadah di rumah-rumah. Nah saudara saya mau berikan ayatnya. Walaupun ayat ini sudah sangat terkenal, boleh kita baca sama-sama saudara. Bos kita harus sungguh-sungguh mengusahakan sering bersekutu. Kita baca sama-sama saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jelaskan saudara, Tuhan bilang jangan jauhin pertemuan ibadah kita. Kita harus semakin sering bersekutu. Nah, sekarang tuh ada tolong saudara. Kalaupun sementara waktu, saya percaya ini sementara waktu. Kita nggak bisa ibadah sama-sama di gedung-gedung gereja yang kita punya. Pakailah teknologi Zoom. Pakailah teknologi-teknologi yang lain yang ada. Kita bisa bersekutu bersama-sama saudara. Apalagi puji Tuhan. Teknologi-teknologi ini masih gratis saudara. Walaupun waktunya terbatas. Tapi kita bisa pakai kalau kita mau mengusahakan suka bersekutu. Jangan cari alasan saudara. Kalau kita cari alasan, selalu ada alasan. Tapi kalau kita mau mengusahakan solusi, dalam apapun, bersama Tuhan, pasti ada solusi. Nah sebelum saya masuk dalam poin yang ketiga saudara, tapi saya perlu mengingatkan dulu. Bagaimana kita memastikan kumpul-kumpul kita itu bersekutu. Saya harus peringatkan sama saudara-saudara. Masih banyak kumpulan-kumpulan kita itu bukan bersekutu loh saudara. Saudara mungkin bilang, oh kita lagi bersekutu. Kalau saudara bersekutu, saudara lihat ya, kita akan baca 2 buah ayat. Apakah dalam kita ngumpul-ngumpul ini, apa yang dikatakan 2 ayat ini kita kerjakan saudara. Saya ajak kita membaca dulu saudara sebelum nanti kita akan mendengarkan penjelasannya. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. Ada 2 ayat, Roma 14 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat yang kedua, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belaklah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Amin. Saudara, kalau saudara mau uji nih, saya bersekutu enggak? Kita lihat dari ayat-ayat tadi saudara. Pertama, kita mengusahakan damai enggak saudara? Dan bahkan Tuhan ulang lagi saudara. Dalam ayat terakhir tadi sudah dikatakan kalimat terakhir ayat yang kedua maksudnya. Sabarlah terhadap semua orang. Dalam bersekutu saya mau ingatkan saudara. Ada saudara-saudara seiman kita yang mungkin sedang bergumul jadi nyebelin kita. Tapi ingat, saudara juga satu waktu mungkin sedang bergumul nyebalkan juga saudara. Kita mau sabar enggak? Mengusahakan damai sejahtera. Jangan mengizinkan keributan. Yang kedua saudara, kita mengusahakan damai sejahtera enggak? Mari yang kita omongkan saudara, jangan sampai berita bohong. Jangan sampai saudara cuma isu yang belum pasti.
Dan juga saudara dikatakan, mari dalam kita ngumpul tuh lebih baik saling menasehati. Mari pakai firman saling menasehati saudara. Mari juga saudara berani menegur. Bersekutu itu ujiannya adalah saudara. Bukan cuma seneng aja bisa kumpul sama-sama. Kita bersedia menegur gak kalau kita tahu saudara seiman kita salah. Dan menegurnya harus benar saudara. Pertama-tama pribadi. Jangan depan orang banyak saudara. Firman mengajarkan itu. Seringkali saya ini sebagai pendeta ini sering alami saudara. Banyak orang, saya katakan banyak tuh karena saya udah berkali-kali, mungkin udah puluhan kali saudara. Ada orang bilang gini, Pak John saya gak berani negor dia. Tolong Pak John yang tegur aja. Tapi saya bilang sama dia, kamu kan yang lebih dekat sama dia. Kamu yang sering main sama dia. Kok kamu gak berani negor? Saya takut dia tersinggung. Pak John aja negor. Saudara, jadi bagian yang jeleknya maaf ya. Itu bagian saya, bagian pendeta. Supaya pendeta tuh bagian jeleknya saja, negor. Padahal saudara harusnya kalau saudara bersahabat, bersekutu dengan benar, saudara juga berani tegur. Tapi jangan lupa, satu lagi saudara, selain berani tegur harus berani menghibur. Ya, jadi sertai dengan penghiburan. Misalnya kita tegur, kamu salah dalam soal ini. Saudara bisa sertai dengan kata-kata penghiburan gini. Tapi saya percaya kamu bisa berubah lah, kamu bisa berubah. Kalau kita lakukan seimbang saudara, menegur dan menghibur, saya yakin orang akan senang bersekutu dengan kita saudara. Amin saudara. Oke, sekarang kita mau masukin yang ketiga dan yang terakhir. Tapi kita ulang dulu poinnya saudara ya. Satu, apa saudara? Memulai dengan lingkaran yang dekat. Mulai dengan lingkaran yang dekat. Yang kedua, mengusahakan sering bersekutu. Sekarang kita lihat yang ketiga dan yang terakhir. Boleh katakan sama-sama dengan saya. Mempraktekkan bertolongan menanggung beban. Maksudnya mempraktekkan bertolong-tolongan menanggung beban saudara. Tolong lihat gambar ini ya, jangan dipindahkan dulu. Saudara, gambar ini satu tradisi yang ada di suku Bugis saudara. Itu tradisi sampai begini saudara. Kalau mereka pindahan, kadang-kadang tuh rumahnya mereka pindahin saudara. Ya, saudara lihat di gambar. Itu mereka punya tradisi bertolong-tolongan loh saudara. Sampai bersama-sama angkati rumahnya dipindahin. Wow. Saudara, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Salah satu cara supaya kita bertekun dalam persekutuan. Coba deh saudara renungkan. Dengan siapa biasanya kita mudah dekat? Selain tentu kalau orangnya enak diajak ngobrol. Saya yakin saudara akan gampang dekat dengan orang yang suka saling tolong menolong. Saudara, semua kita butuh ditolong. Itu gak salah saudara. Dan ditolong itu menyenangkan. Tapi kadang-kadang saya mau peringatin saudara. Kadang-kadang saudara asik ditolong, saudara lupa menolong. Yuk saudara, hari-hari ini apalagi lagi ada dampak yang cukup serius karena pandemik ini saudara. Ada banyak saudara-saudara seiman yang mengalami goncangan saudara. Saya melihat ya, contoh di gereja kita tuh jumlahnya makin banyak yang perlu ditolong saudara. Yuk kita bertolong-tolongan menanggung beban. Saya sedih kalau ada yang mengatakan begini. Tapi Pak John, kita semua juga kena dampaknya kan? Mari saudara, memang kita semua kena dampaknya. Tapi sebagian kita masih oke, saudara. Artinya gini, saudara masih punya kerjaan yang baik. Ekonomi saudara masih cukup baik. Bahkan rumah saudara kondisinya lebih baik loh. Kalaupun harus stay at home ya. Sekarang kan seruannya tinggal di rumah atau aman di rumah. Rumah kita lebih menyenangkan mau untuk tinggal. Yuk mari saudara. Bertolong-tolongan menanggung beban. Ada ayatnya loh saudara. Kita baca saudara, satu ayat sebelum ayat yang terakhir. Boleh katakan sama-sama dengan saya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jelaskan Tuhan perintahkan saudara. Kita harus bertolong-tolongan. Saya mau ingatkan saudara. Bahkan level seperti saya pun saudara juga membutuhkan pertolongan saudara. Saya juga membutuhkan pertolongan. Saya bersyukur ada beberapa saudara seiman berinisiatif nelpon saya. Ya, kirim vitamin buat saya. Ada yang
kirim WA buat saya, tanya kabar saya. Yuk kita saling bertolong-tolongan saudara. Dan saya mau dorong saudara, saya mau tutup dengan membaca satu ayat lagi saudara ya. Sebelum saya simpulkan khotbah hari ini, kita mesti belajar dari Jemaat Makedonia saudara. Jemaat Makedonia, ya mari kita lihat saudara ayat yang terakhir. Sekalipun dalam kondisi yang berat, tapi kita baca saudara ya. Saya potong-potong saudara menyingkatkan waktu. Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, jemaat Makedonia memberikan contoh saudara, bahwa sekalipun mereka juga terkena dampak, tapi ketika mereka melihat ada saudara seiman yang perlu ditolong, tadinya saudara rasul-rasul tidak mau mengajak mereka karena mereka terkena dampaknya juga berat dan mereka dikatakan bahkan juga miskin sebetulnya. Tapi kenapa saudara mereka mau ikut menolong? Karena mereka menyadari kok, salah satu tulus tekun dalam bersekutu, harus mau bertolong-tolongan. Selama mereka melihat bahwa mereka masih bisa menolong, mereka mau menolong saudara. Yuk, saya mau ajak saudara, pastikan kalau kita mau tekun bersekutu, kita harus bertolong-tolongan. Sebelum saya akhiri khotbah saya mau tampilkan sekali lagi ringkasan khotbah saya. Biar saudara ingat, kalau kita mau tekun beriman, kita harus tekun bersekutu. Dan mari kita katakan 3 poin di sana saudara. Ya, saudara sudah lihat, katakan sama-sama 2, 3. Memulai dari lingkaran terdekat. Mengusahakan sering bersekutu. Dan mempraktekkan bertolong-tolongan menanggung beban. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan, ayo, mari kita mau pastikan saudara, kalau Tuhan tuh udah begitu berkemurahan sama kita. Saya mau ajak saudara nyanyikan sebuah lagu saudara, mengingatkan kemurahan Tuhan yang sudah kita boleh alami. Dan ini boleh memotivasi saudara, terus bertekun untuk membangun persekutuan. Walaupun kelihatannya secara akal manusia sulit. Mari katakan ref lagu ini saudara. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, ingatkan kepada kami, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Biarlah kami tekun beriman kepadamu dalam masa-masa yang sulit ini. Dan salah satu caranya adalah tekun dalam persekutuan yang Kau telah berikan.
Tolong kami Tuhan, biarpun dalam masa yang sulit, kami terus mau mulai dengan lingkaran terdekat kami. Teman-teman, sahabat, di komit-komit kami atau di komsel-komsel kami. Ajar kami Tuhan, melakukan bagian kami, mengusahakan sering bersekutu. Dan yang tidak kalah penting, supaya persekutuan kami semakin kuat dan iman kami semakin kuat, kami harus mempraktekkan bertolong-tolongan menanggung beban. Dalam nama Yesus, kami naikkan semua doa ini. Dan kami percaya, kami akan dimampukan untuk terus bertekun dalam persekutuan. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Hai Disciples, welcome home bagi kita semua. Walaupun sekarang kita tidak berada dalam satu ruangan, tetapi percayalah bahwa tidak ada jarak di dalam Tuhan. Info pertama, untuk mendukung peraturan pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar, maka dengan berat hati, DC Youth membatalkan power service. Info kedua, untuk memudahkan kita semua dalam mendapatkan informasi seputar DC Church, mari kita simpan hotline WhatsApp DCC Taman Surya pada handphone masing-masing di nomor 0881 1207 342. Jika ada pertanyaan, Anda juga dapat menanyakan berbagai pertanyaan melalui WhatsApp ini. Atau Anda juga dapat follow Instagram DCC Taman Surya di @DCC-Taman-Surya. Info yang ketiga, jadwal pembacaan ayat The Journey DCC Taman Surya selama seminggu ke depan dimulai pada hari Senin, tanggal 20 April pada 2 Korintus pasal yang ke-6 sampai yang ke-7, dan diakhiri pada hari Minggu tanggal 26 April pada kitab Galatia pasal yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian informasi mengenai DC Church di minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan khotbah dari hambanya Bapak John M. Chandra tentang janji-janji Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, adakah iman di hatimu untuk mempercayai janji Tuhan dalam persekutuan, dalam membagi kasih, di dalam segala hal. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya Bapak Ibu, kita harus bersama-sama mengusahakan kesejahteraan kota dengan berdoa bersama. Sebentar malam jam 9 kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu secara korporat, mohon kepada Tuhan agar musibah ini dilalui. Di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah memiliki rancangan pribadi lepas pribadi. Anda dan saya ada dalam rancangan Tuhan. Apa yang kau khawatirkan lagi, apa yang kau takutkan lagi, kalau Allah ada di pihakmu, siapa lawanmu? Tidak ada. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan sudah kita dengar dan memberikan kekuatan. Mari kita melihat kondisi hari ini untuk memperhatikan orang-orang yang susah, untuk memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dengan membagi kasih. Dalam persekutuan kita berdoa bagi perubahan yang akan terjadi bagi bangsa ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan sudah mengetahui rancanganmu dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup dalam doa, kita angkat pujian. Mari kita angkat kedua tangan kita. Memberkati aku berlimpah-limpah.
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi Bapak Ibu, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari Bapak Ibu percaya dengan iman, Tuhan akan memperluas daerahmu. dan Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau lawat bangsa ini, turun kuasa kesembuhan atas bangsa ini. Kiranya Engkau menghardik roh-roh kegelapan, roh-roh kematian, dan mengenyahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak atas bumi Indonesia ini. Biarlah bumi Indonesia ini dibasahi dengan kuasa darah Yesus. Engkau iblis, setan, sakit, penyakit, engkau tidak berhak atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini dipulihkan ekonominya. Biarlah bangsa ini dipulihkan kekuatan imannya. Biarlah bangsa ini dipulihkan dalam segala hal, keamanan dan lain sebagainya. Biarlah bangsa ini dipulihkan dari orang-orang jahat. Jamah satu persatu Bapa, orang-orang yang tidak mau bersekutu dengan Engkau. Jamah Bapa, agar mereka bertobat. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya jika Engkau baik-baik mendengar firman Tuhan, pandanganmu lurus ke depan, dan Engkau tidak melihat ke kanan ke kiri, dan Engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan naik tidak turun. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati engkau hari ini hingga selama-lamanya, hingga Yesus datang kedua kali mengangkat kita hidup-hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.